Soalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai Miki. Sampai malam minggu keberapa nih kita di Tribun nih? Gede. Malam minggu ke 17 tahun. 17 tahun. 10 bulan. Jadi Tribuners, ini kan tanggal 12 Desember 2021. Berarti kemarin tanggal 11 Desember. Iya. Dan khusus kita di Sulawesi Selatan ini pada tanggal 11 Desember itu dikenal sebagai hari korban 40.000 jiwa. Oh iya tahu. Jadi kemarin pada tanggal 11 Desember 2021 itu Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Bapak Dani Pomanto dan Forkopimda Provinsi dan Kota melakukan upacara peringatan Hari Korban 40.000 jiwa di Monumen Korban 40.000 jiwa di Jalan Langgau, Makassar, sekitar tendok kayaknya. Di sana itu ada semua nama-nama korban. Bukan semua, yang mungkin sebagian korban dipahat di dinding. Iya. Ada patung-patung yang kira-kira berusaha memvisualisasi Iya. kengerian yang dilakukan oleh Westerling Raymond Westerling dan pasukannya di Sulawesi Selatan. Jadi Tribuners, korban 40.000 jiwa ini pertama kali dicetuskan oleh Kahar Musakkar. Iya. Waktu masih berpangkat kolonel. Kalau beliau itu waktu tahun 1947, Iya. Pak Letkol Kahar Musakkar. Waktu itu Pak Kahar sebagai tentara nasional, tentara Indonesia yang paling tinggi untuk pangkatnya dari Sulawesi Selatan, pada Maret 1947 mengumumkan di Jawa bahwa telah terjadi pembantaian di Sulawesi Selatan yang korbannya mencapai 40.000 jiwa. Sejak itulah dikenal sebagai Hari Korban 40.000 jiwa dan diperingati setiap tanggal 11 Desember. Iya. Jadi peristiwa yang dikenal sebagai korban 40.000 jiwa ini hanya peristiwa 3 bulan yang terjadi di Sulawesi Selatan antara Desember 1946, Desember, Januari, Februari dan Februari 1947. Selama kurun waktu 3 bulan inilah Westerling memimpin pasukan Baret Merah bergerilya mulai dari Polman, Sulawesi Barat, waktu sekarang ini, waktu itu masuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, mulai dari Polman, Pindrang, masuk Pindrang, Sidrap, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, sampai Bulukumba. Jadi bayangkan dalam tempo 3 bulan pasukan ini berpindah-pindah tempat melakukan pembantaian dan pembunuhan. Jadi sama yang biasa kita lihat di film-film itu. Dia cari pejuang. Siapa yang berontak sini? Dari masyarakat ditembak, yang dicurigai menyembunyikan pejuang ditembak. Menurut cerita orang di kampung saya, ada mereka masuk di pasar, korban diikat di pinggir jalan, menunggu hari pasar, kemudian dipanggil semua orang dari pasar untuk menyaksikan ditembak satu-satu. Diperlihatkan supaya takut. Ini Westerling ini ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk
meredam semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Ya, karena pasukan Belanda mengatakan Sulsel ini harus digertak. Betul. Kalau tidak ditakut-takuti, pasukan pejuang dari Sulawesi akan semakin banyak. Iya. Tapi upaya 3 bulan itu tidak membuyarkan semangat warga Sulawesi Selatan untuk melakukan perlawanan. Akhirnya muncul wortel mengisidi, muncul pajongan dengan karena perumbangkeng apa dan sebagainya yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi Desember 46, Januari 47, Februari 47, 3 bulan ini pasukan Westerling melakukan pembersihan, pembantaian di Sulawesi Selatan. Kemudian pada bulan Maret 1947, Kahar Musakkar mengumumkan di Jawa bahwa telah terjadi pembantaian di Sulawesi Selatan. Makanya menurut Pak Kahar Musakkar, korban kebiadaban Belanda itu paling banyak di Sulawesi Selatan. Melebihi korban yang ada di Pulau Jawa. Iya. Sana kan ada Hari Pahlawan itu, di sana warganya lari semua. Kita lihat itu waktu Hari Pahlawan itu, waktu Surabaya akan dikuasai, itu masyarakat diminta keluar kota semua, baru kota dibakar. Iya, Nah, beda di Sulawesi Selatan, tidak ada masyarakat yang meninggalkan kampung. Iya tahu. Kalau perlu mereka mati di kampungnya, tidak meninggalkan kampungnya, menghadapi pasukan Westerling. Iya. Itulah karakteristik warga Sulawesi Selatan dalam berjuang menghadapi penjajah. Pada masa itu 75 tahun yang lalu. Iya. Sekarang ini 11 Desember 2021 dalam rangka memperingati Hari Korban 40 jiwa, Iya. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar mengatakan bahwa kalau dulu Westerling yang menjadi ujian masyarakat Sulawesi Selatan, maka sekarang ini ujian kita adalah COVID-19. Iya. Maka seperti semangat pejuang-pejuang kita 75 tahun yang lalu menghadapi keganasan pasukan Westerling dan pasukannya, maka semangat seperti itu jugalah yang harus diperlihatkan oleh generasi saat ini menghadapi COVID-19. Iya tahu. Cantik sekali. Keren ya, Di. Itulah sebagian dari berita kita di halaman 1 Tribun Timur Cetak edisi 12 Desember 2021 hari Minggu. Yes. Silakan dibaca lengkap. Silakan disimak timelinenya bagaimana itu hari per hari, detik demi detik pembantaian yang dilakukan Westerling di Sulawesi Selatan dan seperti apa kita memaknai korban 40 jiwa di masa itu. Saya kira itu sebagai pengantar saja Tribunas, Iya. supaya Anda bisa mengarungi halaman demi halaman di Tribun Timur Cetak Yap. yang pada hari pekan ini, akhir pekan ini terbit 12 halaman. Yes. Dan asal tahu saja bahwa Tribun Timur edisi akhir pekan ini dikerja oleh pemain-pemain cadangan inti. Jadi ada pemain inti, ada pemain cadangan inti. Oh iya tahu. Nanti silahkan Tribuners berkenalan, berhadapan langsung dengan pemain-pemain cadangan inti kita, generasi muda Tribun Timur. Iya tahu. Yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan kita menghadapi Belanda. Kakak Nano. Apa foto-foto? Ya, Oh foto-foto tak. jadi Tribuners untuk snapshot kali ini, karena kebetulan kita beberapa hari lalu kena musibah, itu tergenangnya banyak air di Makassar. Iya. Terendam karena banjir itu karena apalagi cuaca ya, karena
hujan yang terlalu berlebihan. 2 hari mulai dari hari Senin tanggal 6 sampai tanggal 7. Iya. Nah, untuk kali ini snapshot besok saya menampilkan untuk foto-foto dari lokasi banjir. Yes. Koca. Karena yang paling parah itu kan ada 2 kecamatan Manggala sama Beringanaya. Langganan nah. Nah, langganan memang. Langganan juga itu di Kompleks Sawadaya sama Toa Daeng sama CP Dewi. Jadi 3 lokasi ini yang saya adopsi untuk tampilkan di perwajahan snapshot besok. Yes. Bisa diintip? Bisa Koca. Oke deh. Ini fotonya guys. Tribuners. Dede Makassar. Ini orang mengungsi. Ada yang happy, ada yang senang Koca. Iya deh. Kodamnya. Biar dikasih penasaran deh. Oke. Pemirsa jangan lupa beli koran besok hari Minggu. Nanti lihat di halaman 5 foto-foto snapshot. Dah. Kakak IQ. Kakak Ocha lagi nonton kak. Kenapa kisah? Ada dulu viral cerita selingkuh. Iya. Judulnya Layangan Putus, jadi Oh, Layangan selingkuh Putus. ini sama suaminya. Kita tahu itu cerita dulu. Belum pih. Ada viral judulnya ini, cerita curhatnya ibu-ibu yang diselingkuhi sama Oh, suaminya. kodam. Sampai itu dia ditinggal kawin lagi. Tuh. Nah ini Hmm. dibikin kan dramanya di WTV nih saya nonton. Yang main Reza Rahardian. Kerennya itu. Kalau nonton begini tuh ikutan sakit hati ya. Ya, Daripada deh. bukan kita. Iya deh. Saya baru sampai episode di mana mulai mencurigai istri. Oh begitu. Kodong. Ditayangin di bioskop. Tidak, ini dia ada TV online. Oh. WTV namanya. Ya, di web TV. Ya begitulah. Pokoknya sakit hati kan nonton. Kodam. Kasihan nasibnya wanita. Jadi Reza Dahardian ini yang selingkuh. Iya, cerita Reza Rahardian yang sering. Iya, datang di sini di Makassar nanti lempari batu. Nanti ya, kita depan dia batu. Jangan selingkuh. Oke lah Kak Ocha deh, nanti Yap. masih mau lanjut nonton, kita bahas dulu halaman otomoto. Yap. Jadi sekarang ini lagi ada pameran Gias di Surabaya, Gaikindo Indonesia International Auto Show, pameran Iya. otomotif. Suzuki ceritanya menjadi salah satu tenan yang berpartisipasi di acara ini. Dia menghadirkan mobil terbarunya, All New R3 Suzuki Sport FF. Oke. Ada juga mobil keren yang Jimny, Hmm. yang jeep kecilnya begitu. Dulu itu Jimmy Katana. Iya, mirip gimana ini lebih keren. Oh. Yang agak panjang gitu belakang. Mirip-mirip Iya. Hummer tapi kecil. Oh. Nah, di sana juga lagi banyak promo menarik, misalnya ekstra spesial bonus, ada Yes. juga apa ya, macam-macam promo lah di acara itu. Nah, terus ada juga berita kalau Toyota mengingatkan kepada pelanggan untuk mentransfer pada saat pembayaran itu hanya ke rekening resmi kalau Toyota, menghindari Oh. penipuan itu kalau Iya tahu. banyak juga mungkin yang mainan tuh dia bilang kirim ke sini ke rekening pribadinya, jangan mau. Dia acak itu. Iya, terus untuk halaman properti. Jadi kalau yang mau bikin acara 4 Point Makassar sekarang menghadirkan lobby lounge eksklusif. Itu untuk bisnis meeting point dengan kapasitas 50 orang. Jadi untuk meeting santai 50 orang bisa di Iya. situ ada acara-acara. Kayak acara tak aja siapa tahu ada acara tak. Iya, Di. Acara MLM Pak. Iya, Di. Terus mau Pipo bagi-bagi kopi ke pengunjung hari ini dalam rangka peringatan Natal dan Tahun Baru. Nanti mereka juga akan menghadirkan Santa Claus. Wow. Oke, terus halaman 4, halaman bisnis. Kita bicara promo kalau misalnya hari Minggu tuh shopping. Aneka peralatan mandi, aneka kebutuhan mandi sih sebetulnya. Kebutuhan mandi mau cari. Sudah apa? Cari kau. Aneka peralatan mandi diskon di Alfamart. Kebutuhan mandi dan maksudnya ya. Maksudnya sama sih peralatan. Misalnya kayak sabun, yang mau butuh sabun, sampo lagi ada promo di Alfamart. Beras juga diskon di. Nah, harga beras di Alfamart itu berkisar 56.900
turun dari harga 64.000. Kalau misalnya yang jenisnya Tetrapulen 55.900 saja. 5 kilo tuh Coach. 5 kilo tahu dia? Lumayan. Lumayan lah. Nah, yang mau shopping akhir tahun, kuliner hingga fashion lagi promo di Mora tuh. Oh. Promonya diskonnya sampai 70% Kak Ocha. Banyak. Nah. Terus, nah sekarang kan untuk kemana-mana butuh tes COVID-19 kayak terbang atau naik lintas pulau. Itu PT Megah Putra Sejahtera menghadirkan Bu Mame Farmasi di Jalan Gunung Latimojong. Di sana harga antigen reguler 99.000, PCR 300.000. Bisa daftar di WhatsApp. Oh, Oke, bisa Pak? di? Nah, Sudah, ada lagi? Dah, Mi? Dan- Dah. 3. Kakak Aripa. Iya, selamat malam Puang. Iya. Selamat malam Tribuners. Iya tahu. Saya akan mengabarkan ini Tribuners berita dari mantan ketua umum PSSI. Iya. Nurdin Halid. Nurdin Halid yang menjabat wakil ketua umum Dekopin. Jadi tadi ini di Sinjai peringatan Hari Koperasi ke-74 di Sinjai. Oh, iya tahu. Ternyata di akhir sambutannya di hadapan ribuan masyarakat Sinjai, Nurdin Halid meminta restu maju kembali calon gubernur 2024. Iya tahu. Jadi pilgub masih ada 3 tahun lagi. Ternyata Nurdin Halid sudah menyatakan diri tadi pagi secara terbuka. Keren. Dia juga menyinggung di 2017 di Kabupaten Wajo menyatakan hal serupa. Akhirnya maju pilgub 2018. Ternyata tadi juga dia membandingkan bahwa di akhir 2021 ini meminta restu untuk maju. Iya tahu. Iya. Selengkapnya Tribuners saksikan besok Iya. di Tribun. Ada juga ini kabar dari Golkar Tribuners. Ternyata ini baru-baru ini Golkar Kabupaten Kota Iya. di bawah komando Topampau ini ada 4 perempuan sekanding perwakilan perempuan yang Pengurus. menjadi pemimpin. Jadi perempuan juga tampil menjadi pemimpin ini. Golkar. tahu. Ada 4 orang, yaitu terbaru ini istri Pampawe, Erna Rashid, pemimpin Golkar Parepare. Sebelumnya juga ada di Maros, wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, wakil Bupati Sinjai, Andika Tinioto, dan Bupati Utara Indah Putri Indriani. Iya. Selengkapnya Tribun saksikan baca besok di Tribun Timur Minggu 12 Desember 2021. Oke, begitu Puang. Ntar ada lagi. Sudah itu Puang. Oke. Dah ada Pak nih. Puang. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama tak? Kaswadi kan? Oh, ini Pak Prasadi. Boleh Pak deh. Gele datang ke rumah tak kemarin tidak ada yang jadi pulang kah? Apa itu Kakak Kaswadi kita mau sampaikan? Ya, ini Kak terkait PSM akan melawan Persiraja pada Senin di Stadion Magu Buaharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Pertemuan antara Persiraja dan PSM ini merupakan laga penutup di putaran pertama Liga 1 2021-2022. Yes. Ya, kita tahu sekarang PSM sekarang berada di peringkat 12 dengan poin 19. Peringkat 12 dengan 19 poin, sementara sang calon lawan menjadi juru kunci di dasar klasemen Liga 1 Persiraja Banda Aceh. Nah, di sini pengamat sepak bola Pak Muhammad Hanafi Ibrahim mewajibkan PSM harus menang besar melawan Persiraja. Kalau menurut dari Hanafi, kalau hanya 1 atau selisih 2 gol itu biasa-biasa saja. Harus menang besar, misalnya 4-0 atau 5-0 dari Persiraja. Apalagi kalau dilihat dari segi squad juga PSM lebih unggul sebenarnya dari Persiraja.
dari segi supporter juga dari sekretaris Red Gang, Sekjen Red Gang Sadakati Sukma justru meminta tim pelatih untuk tidak bereksperimen lagi. Kita melihat pada laga lawan Persija, karateker pelatih PSM Syamsuddin Batola memainkan gelandang Sutantotan menjadi stopper, padahal kan masih ada Erwin Gutawa yang berposisi asli sebagai stopper. Nah, itu harusnya tidak dilakukan lagi dan memainkan memang pemain yang sesuai dengan tugasnya, pemain stopper. Cukup katanya gelandang semisal Sutantotan itu menjadi pelapis dari pemain stopper. Jadi posisinya dekat lah dengan pemain bertahan. Iya. Dari Menteri Seni Kreasi The Maxman Andi Muhammad Faisal juga menekankan bahwa kemenangan menjadi harga mati bagi PSM melawan Persiraja. Bukan presiden kamu tahu. Ya, sejumlah Konsentrasi langsung. Jangan ada sekali kan tadi. sejumlah lini harus masih dibenahi, yakni utamanya lini pertahanan di mana harus dijaga kekompakannya. Iya, tahu. Sementara lini depan juga masih harus lebih tajam, perlu dicoba Aska Posi ataupun Saldi Amiruddin. Sementara mungkin dari Anko Jensen yang dulunya ditempatkan sebagai lini depan ditarik bermain ke belakang untuk menggantikan peran dari Pluim yang masih alami cedera lutut. Ya. Ini juga ada kabar gembira dari lifter muda Sulawesi Selatan Rahmat Erwin Abdullah. Setelah meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, Rahmat Erwin kembali meraih prestasi di kejuaraan dunia angkat besi, di mana pemuda asal Sulawesi Selatan ini meraih 2 medali emas dengan total angkatan yang diraih itu 333 kg. Angkatan ini lebih 1 kg daripada angkatan yang diraih pada Olimpiade 2020 di Tokyo lalu. Keren jadi. Iya. Ini juga masih ada lanjutan dari berita kemarin terkait dugaan ajakan dari pengaturan skor di Liga 3 Zona Sulawesi Selatan. Dari pengamat sekarang, dia meminta kepada Asprof PSSI Sulsel untuk segera menindaklanjuti terkait laporan tersebut karena ini sudah menciderai dari fair play yang dijaga dalam hal sepak bola sejauh ini. Betul sekali. Mungkin nih. Oke, dadah Miki Pane. Dan Dadah.